Ketika harus memilih mobil untuk berbagai kondisi jalan, tentu saja SUV jadi pilihan. Nggak khawatir banjir atau melibas jalan tol. Di Indonesia, kalian pasti sudah familiar sama yang satu ini, Toyota Harrier. Kalau kalian ingat, pada masanya mobil ini selalu diburu para maling spion. Mobil ini memang punya pesonanya sendiri dan dilabel mobilnya orang kaya. Mobil yang diciptakan dengan basis Toyota Camry mengutamakan kenyamanan dan kemewahan. Nggak heran kenyamanan sedan ada di mobil ini walaupun mobilnya tinggi. Ini Toyota guys. Reliable jadi tagline-nya. Nggak sulit cari bengkel yang bisa menanganinya. Kalau mobil ini dipersonifikasi, mungkin mobil ini seperti seorang eksekutif yang nggak malu-malu lepas sepatu kulitnya untuk nyebur di tengah banjir. Entah kenapa kalau naik mobil ini tetap ada karismanya. Memang SUV itu lebih beraura ketimbang MPV. Dilihat dari belakang lampunya unik, nggak niru-niru. Buritan yang agak naik seakan menegaskan aku ini eksekutif yang nggak manja loh. Kaki-kaki yang tinggi bikin tenang jalan dimanapun. Lampu depan masih tergolong enak untuk dilihat untuk tahun 2024. Interior, suasana modern kental terasa dari dashboardnya. Walaupun terasa tertinggal dengan mobil tahun 2020-an yang sudah pakai layar dari ujung ke ujung, tapi model tombol begini masih oke banget untuk dinikmati. Banyaknya tombol ngingetin pada zamannya mobil ini hanya untuk yang punya uang saja. Nggak sederhana sih, tapi juga nggak norak. Penyakit Harrier, Camry, dan Alphard pada umumnya yaitu dashboard yang lengket. Dan untungnya di mobil ini sudah di-retrim, jadi rapi lagi dashboardnya. Joknya sudah kulit, di badan terasa dingin dan nyaman. Dan cukup lebar ya, sehingga terasa lapang sekali kalau duduk di kursi ini. Dan udah digerakkan oleh motor elektrik seperti saudaranya Alphard dan Camry. Duduk di sini itu seperti kita duduk di kokpit pesawat. Jadi banyak tombol di mana-mana. Tapi yang enak dari mobil ini tuh, mobil ini commanding banget ya. Posisi duduknya, ngelihat depannya, ngelihat samping. Kacanya besar. Terus posisi duduk, posisi nyetir juga enak. Tentunya semua bisa di setel ya. Setir tilt teleskopik, jok bisa naik turun, maju mundur. Walaupun terlihat lebar, tapi tetap in control, apalagi ditambah dengan panoramic sunroof. Anak-anak suka, saya pun suka. Sore-sore kalau dibuka jadi terang dan nggak terasa terkurung di dalam mobil. Lantai depan dan tengah rata. Dan ini berarti banget buat ibu-ibu. Jadi bisa bawa banyak tas untuk ditaruh di lantai. Kursi baris kedua pun bisa maksimal untuk 3 orang dengan nyaman. Sasisnya yang unibody membuat mobil ini fleksibel dan roomy. Sasisnya diambil dari Camry dengan panjang 4,7 meter dan wheelbase 2,7 meter. Pantas saja mobil ini nyaman banget untuk sebuah SUV. Mesin yang terkenal reliable, mesin yang sama yang dipakai Camry dan Alphard. Dan aku cukup familiar dengan mesin 2AZ ini. Mesin 2400 cc dengan tenaga yang cukup melimpah dan torsi yang ada dari putaran bawah. Mesin yang minim perawatan asal diurus dengan baik. Mesin ini nggak nyusahin. Memang ada beberapa part yang harus diremajakan ketika menyentuh 100.000 km seperti balance shaft, tapi itu bukan hal yang sulit. Dengan tenaga 160 HP, sebenarnya mesinnya lebih dari cukup, tapi mengingat bobot dari Toyota Harrier ini cukup besar, ya lihat aja bodinya itu ya, mungkin beratnya 30% lebih berat daripada Toyota Camry. Mobil ini tenaganya jadi cukup saja, lebih enggak, kurang juga enggak. Apalagi pemilihan transmisinya hanya 4 percepatan saja, enggak 5 percepatan seperti Toyota Camry. Ini membuat
tarikan bawahnya itu jauh lebih lambat daripada Toyota Camry. Tapi itu kan sedan ya, jadi kita nggak bisa bandingin head to head. Cuma karena mesinnya sama, aku jadi bisa rasain perbedaan keduanya. Tapi kalian bawa kenceng juga masih bisa sebenarnya, karena rasio gigi empatnya cukup panjang. Untuk konsumsi bensin, tentunya nggak bisa kalian samain dengan mobil LCGC ya, apalagi dibandingin dengan mobil listrik. Mobil ini aku nggak ukur dengan metode khusus gitu, nggak, karena rasanya nggak fair, karena aku tinggal itu di Semarang tuh di perbukitan, jadi pasti lebih boros. Mau mobil low MPV pun pasti juga boros, mau mobil listrik pun juga pasti pemakaian listriknya lebih boros. Tapi dari teman-teman yang review di YouTube juga, konsumsinya bisa di antara 17 atau 18 rute kombinasi. Menurutku itu udah cukup bagus, mengingat kapasitas mesinnya nggak kecil, 2400 cc, dan bobotnya yang cukup besar. Bantingannya itu lembut, limbung pasti, namanya juga lembut. Tapi ini kan bukan mobil yang kita pakai untuk tikung-tikungan ya. Kalau kita mau pakai mobil yang memang untuk cari handlingnya yang super gitu ya, yang oke banget, itu ya cari sedan. Mungkin carinya karakternya juga karakter Honda atau karakter BMW yang jauh lebih kaku, tapi selalu ada drawbacknya, bantingannya nggak akan lembut. Mobil-mobil seperti mobil Mercy, mobil Toyota itu punya karakter memang mobilnya lebih lembut. Mereka lebih pentingin kenyamanan keluarga daripada kita kebut-kebutan. Sebenarnya kalau kita hitung ya, mobilitas kita, wong kita bukan pembalap, kita lebih perlu mana sih, mobil dengan bantingan lembut atau mobil dengan bantingan kaku untuk setir kencang-kencangan? Ya kembali ke kebutuhan kalian. Cuma kalau rata-rata keluarga pada umumnya, mereka akan lebih menyukai bantingan lembut, dan itu kalian bisa dapatkan di mobil ini. Gimana dengan kondisi mobil ini? Ya, mobil silver ini, kondisi memang tergantung kebiasaan pemilik sebelumnya. Kalau rapi ya pasti akan rapi. Kalau jorok pakainya akan tercermin ke mobilnya. Waktu temanku minta mobil ini diliput, yang pertama aku minta yaitu semua service record dan bukti perbaikan. Dan uniknya, dia punya semuanya. Dia kasih semuanya dan aku pelajari. Memang belum semuanya tuntas sih. Jadi dia titipin mobilnya. Kalau ada sisa yang belum beres, tolong beresin. Dan aku beresin, tapi sebelum aku beresin aku baca dulu ya. Engine mounting udah diganti, kaki-kaki bagian mana saja yang udah diganti, apa aja yang dia udah kerjain di mobil ini kelihatan semua. Harrier ini berwarna silver yang menurutku warna yang nggak pasaran. Bodinya so far yang aku cek semua masih utuh dan kelihatannya minim dicat ulang. Daripada kita berspekulasi, lebih baik kita ukur pakai alat yang pasti, alat untuk mengukur ketebalan permukaan. Biasanya kalau cat masih original, ketebalan akan berkisar di antara 0,15 sampai 0,30. Kalau tiba-tiba lompat ke 0,7 atau 1 mili ke atas, biasanya itu sudah ada dempul di sana atau ada pekerjaan cat ulang di sana. Coba tadi kapasin. Kap mesin lebih tebal. Terus coba kita lihat yang di sini. Rata ya pintu, rata 0,23, 0,27 di bagian pinggir, 0,21. Yo, tipis juga. 0,19 yang di samping dia lebih tipis ya. Ya, kalau kap mesin dia sedikit lebih tebal di 0,3 rata-rata.
Gimana dengan di pintu belakang? Kita di pintu belakang ya. Yap, ini masih sama. Konsisten di 0,2 sampai 0,3 yang berarti cat mobil ini semuanya masih original. Bahkan bumper depan ataupun bumper belakang dibiarkan dalam kondisi aslinya. Ada baret sedikit juga dibiarin supaya menjaga originalitasnya. Ia menghabiskan 13 tahunnya di kota kecil, yaitu kota Kudus, yang berarti pasti jarang macet-macetan. 2 tahun kemudian mobil itu dibeli temanku di Semarang, yang ternyata juga mobil ini jarang dipakai. Mobil ini setelah dia perbaiki itu hanya dipinjemin ke tamu-tamunya aja yang kalau datang ke Semarang. Jadi aku mempercayai kilometernya itu sekarang di 99.000, bisa diurutin dan valid, nggak diputer-puter. Sebenarnya cukup kecil loh ya, cukup kecil 99.000 untuk 15 tahun. Ya wajar sih karena dia habis waktunya di kota Kudus, yang kota Kudus kayak kecil banget ya, sama kadang kayak perumahan di Cibubur aja lebih besar perumahan di Cibubur. Lampu masih bening, lampu belakang dan lampu door trim sudah diganti dengan LED semua, karena jika pakai lampu biasa soketnya akan mudah meleleh karena ruang lampu yang terlalu kecil dan menyebabkan panas berlebih. Karet sunroofnya juga masih bagus. Warna silvernya cakep ya, nggak pasaran untuk Harrier yang kebanyakan hitam. List jendela masih utuh. Ini mirip sama Lexus GS 300, yang mana list aslinya berwarna hitam, tapi ketika sudah berumur dia mudah mengelupas, dan ketika mengelupas justru warna dasarnya yaitu stainless dengan motif headline jauh lebih bagus daripada warna hitamnya. Kondisi interiornya masih rapi, hanya agak terganggu dengan beberapa tombol yang mulai pudar warnanya karena sering dipencet. Biasanya cat mengelupas begini terjadi karena tangan yang berkeringat atau banyak pakai hand sanitizer. Tapi kalau kita lihat kondisi jok kulitnya, tuas transmisi, setir, dan pedal rem, mobil ini terawat dan cukup bagus. Untuk bagasinya masih rapi banget. Kompartemennya masih berfungsi dengan baik, toolkitnya masih ada semua, dan jarang-jarang loh mobil bekas masih utuh toolkitnya. Power backdoornya sangat lancar, dibuka dan ditutup. Hidroliknya masih bekerja dengan baik. Sound system JBL, suaranya di atas sound system standar. Ada center speaker untuk staging yang lebih baik. Penyakit kisi AC nggak luput dari mobil Harrier ini. Bagian-bagian dalamnya ada yang patah sehingga nggak bisa digoyangin ke kanan kiri. Tapi mobil ini udah diperbaiki. Juga penyakit elektrik seat Toyota yang nggak luput juga di mobil ini. Obatnya cuma digrease ulang supaya nggak bunyi-bunyi. Ini masalah yang sederhana, tapi nggak semua orang memperhatikan. Oh ya, seal plate bagian driver sudah kurang cakep karena mungkin hak sepatu Bu Dokter sering bertengger di sini. Kondisi mesin terlihat ada rembesan di silinder head. Ini biasa untuk mesin lebih dari 5 tahun. Seal karetnya pasti sudah mulai kering dan ini jadi PR untuk diberesin. Ya, ini kering ya. Kondisi karter mesin dan transmisi juga masih kering. Tunggu. Apa ini? Waduh. Rack steernya, bootnya udah hancur dan banyak olinya. Ini sealnya kemungkinan bocor. Dan betul, yang di sebelah kiri pun mengalami hal yang sama, walaupun nggak separah di sebelah kanan. Tapi kalau kita cek boot, karet CV join masih bagus dan belum ada sobekan. Bunyi-bunyi di sektor mesin cukup minim. Fan belt juga masih terlihat lembab dan belum pecah-pecah. Untuk sistem pendingin terlihat semua masih baik-baik saja, utuh. Dan mari kita cek air radiatornya.
apakah jernih atau warnanya sudah berubah coklat. Kalau masih jernih, berarti kondisi internal pendinginnya masih bagus alias belum korosi, seperti water pump, radiator, dan termostat. Dan ternyata air radiatornya berwarna merah dan bening. Tabung radiator juga masih bersih, nggak ada kayak kerak-kerak begitu atau bekas tanah. Oli mesin juga diperiksa dan wow, bersih, coklat, bening, nggak ada residu yang berarti. Jadi mobil ini penggantian olinya diperhatikan dengan baik. Dan ini akinya pakai Amaron. Dia terakhir di penggantian di tahun 2024 bulan 4. Ini juga bukan pakai aki murah-murah, pakai aki yang mahal. Yang lainnya di sini tutup juga masih oke karetnya. Ini level ya. Putus ya. Jadi dalam kali. Dan ini olinya herannya nggak berkurang banyak. Oli power steering, padahal di bagian bawah itu bocor. Dan ini oli remnya. Oli rem masih bagus banget ya, kayak minyak goreng tuh. Nah, oke, ini udah kepasang benar. Ini masih kenyal. Oh, masih kenyal banget. Masih bagus selangnya, selang bawah juga masih bagus juga. Selang AC. Kompresor AC coba kita lihat. Dan kita cek ininya. Ini masih belum retak-retak dan masih terlihat lembab ya. Bisa dibilang kondisinya mungkin 70%. Tapi ini masih bagus banget. Masih bagus. Ini ABS-nya. Bagian ABS-nya. Dan ini engine mounting yang katanya udah diganti. Kita cek yuk. Oh bener nih udah diganti. Masih kenyal banget ini bagian atas engine mountingnya, masih ada bekas grease-nya juga nih. Grease penggantian ini masih kenyal banget nih. Oke, katanya bagian sini engine mountingnya juga udah diganti. Kita coba lihat ya. Yap. Confirm. Oke, ini karetnya kelihatan banget masih baru. Kelihatannya masih baru, belum ada pecah. Oke, ini kita lihat ya, ini bautnya kayaknya bekas dibuka. Transmisi perpindahannya masih sangat aman, nggak ada jeduk, dan coba kalian lihat sendiri. Semuanya smooth dari 1, 2, 3, 4, R dan sebaliknya. Perpindahannya lembut seperti Camry-ku yang dulu. Kondisi fisik transmisi juga masih kering. Coba kita cek olinya apakah masih bening atau enggak. Kita cek oli transmisi. Wow, masih bening banget ya ini ya. Ini bening, kelihatan ya merahnya sampean ya. Ini bagus banget loh kondisinya. Kondisi kaki-kaki 1 tahun belakangan banyak yang temanku kerjakan. Diberesin semua khususnya di bagian depan. Dan coba kalian cek nota-nota belanja dari toko online berikut ini. Link stabil, stabilizer depan, link stabil belakang, dua-duanya diganti, shock support belakang, engine mounting depan, tengah, kanan, kiri, terus 2 long tie rod depan. Oke, stop dulu di sini. Ini long tie rod depan sudah diganti. Dan aku mendapati boot rack steer itu dalam kondisi sobek. Sobeknya ini cukup aneh karena seperti dicabik-cabik. Ini berarti bengkel, ini bukan bengkel resmi sih waktu aku lihat. Ini salah satu bengkel di Semarang. Ini bengkelnya nggak beres nih. Kenapa dia mengganti long tie rod di bulan Mei, yang mana harus membuka boot rack steer dan ini dibiarkan? Atau jangan-jangan ini cara gantinya nggak bener.
Jadi boot rack setirnya hancur dan rack setirnya jadi kena begini. Wah, payah nih. Rod depan, 2 tie rod depan, 2 support shock depan, 2 ball joint depan, 2 bearing radial ban depan. Oh ya, ini bearing roda depan dua-duanya kanan kiri diganti. 4 bushing lower arm depan. Terus bongkar pasang shockbreaker depan bawa sendiri, bongkar pasang 2 stopper shock depan bawa sendiri, bongkar pasang lower arm depan kanan dan kiri. Ada 4 piece dan ada ini. Oke, yang ini juga aneh. Coba kalian lihat footage video berikut ini. Kelihatan banget ini bushing udah sobek dan kemungkinan besar ini belum pernah diganti atau cara pasangnya yang nggak bener. Tapi kalau menurutku ini bushing belum diganti. Padahal temanku itu beli loh. Ada apa ya dengan bengkelnya? Ini jasanya ya, press bushing lower arm depan. Terus yang di sini, nah ini bukan. Nah ini, dia ada bongkar pasang shockbreaker belakang dan ya jadi lubang shockbreaker tuh harus digedein karena lubangnya beda. Dan perbaikan kopel kolom setir. Oke, apa aja yang temanku beli untuk diperbaiki, untuk diganti? Fuel filter Harrier. Oke, filter bensinnya udah diganti, itu ada di dalam tangki. Terus ada ball joint, ya yang tadi yang ditulis ya. Ada bearing, karet support shock, bushing arm kecil panjang. Sebenarnya ini nggak perlu diganti, ini jarang banget rusak. Bushing lower arm ini biasa memang sering rusak. Rack and long tie rod Harrier HCO 30. Terus berapa duit loh? Berapa bayar? 3.287.000. Terus ini Portoflex original ring harus stabil ya, 200.000. Dan bushing arm roda belakang 350, totalnya 553. Saya nggak sih ternyata. Oke, engine mounting nih, engine mounting semuanya kan, kiri kanan, kiri depan, kanan atas. 4.491.000. Lanjut, bushing steering rack link stabil nih, shock support link stabil, filter kabin AC area 3.100.000. banyak juga ya. Lanjut, karet support original yakin enggak, ini enggak original nih kalau harga segini. 130. Oke. Nah ini karet pelipit kaca pintu depan Harrier 720 kali 2 1.500.000. Ini memang sering rusak kalau karet itu. Oke, shockbreaker Toyota Harrier Gen 2 depan pakai Bilstein, meragukan Bilstein harga sekian. Mana ada Bilstein harga sekian? 4.150.000, 4 lagi, 4 biji. Dan ternyata banyak yang dibelanjakan untuk meremajakan mobil ini. Bagian depan menjadi sangat senyap. Dan aku ketiban PR untuk beresin kaki-kaki belakang. Ya, temanku menitipkan kaki-kaki belakang ada sedikit bunyi. Dan aku yakin dari bushing atau join-join yang sudah tua. Dan kondisi bannya, yuhu, ini baru diganti. Bermurah hati juga temanku ini. Umurnya masih sangat muda dan diganti dengan merek Dunlop. Yang harganya 1 juta kali 4 roda. Lumayan kan? Yang lain-lain kunci masih ada 2. Gak usah khawatir sama kunci hilang. Dokumen pajak komplit semua, baik dokumen impor dan fakturnya keduanya masih ada. Service record dari awal sampai sekarang juga masih komplit. Toyota Suryanda Motor Kudus. Ini tahun 2023. Dia ada lucu nih, kabel mesin dikerat tikus.
Jadi actionnya adalah kabel dirapikan, reclean, lihat nih. Filternya mungkin jarang dipakai kali ya. Beginner with, oke, ini tahun 2023 ini aku liatin ya. Tuh, ini masih di sana. Ini tahun lalu ketika temanku beli. Jadi sebelum beli masih di Kudus. Di oli freon karbon perawatan AC 90.000 masih di Kudus. Berarti benar-benar baru. Selesai dari Kudus nih. Ini perbaikannya apa aja nih? Ganti oli. Nih perawatan AC cleaning 2 juta. Oke, lanjut. Masih di Kudus lagi nih. Ini masih di Kudus. Perbaikannya dia ada spuring dan balancing kalau yang ini. Oke, total jasa 600, 800, 1 juta. Masih juga di Kudus tahun 2019 ya. Keluhan AC tidak dingin, ganti kompresor di tahun 2019. Lumayan loh. Kompresor 9 juta, 10 juta. Berapa habisnya? 14 juta. Makan duit kalau semuanya beli original ya. Oke, lanjut. Ada hasil. Aku percepat saja ya biar cepat selesai. Kalau enggak kita bisa menghabiskan mungkin 30 menit ke depan hanya untuk membaca service record. PR yang udah ketahuan itu ada beberapa. Yang pertama itu cover seal karet di silinder kopnya itu udah kering. Itu hal biasa, nanti aku ganti. Terus di bagian kaki-kaki belakang itu ada bunyi-bunyi, nanti aku cari tahu masalahnya di mana dan pasti aku beresin sih. Terus yang lain adalah tadi aku ngecek ada ini, rack steernya tuh ada bocor. Cuma herannya dia nggak bunyi dan olinya nggak berkurang, tapi ada oli di situ. Mau aku bongkar, jadi mau aku turunin. Nanti kita lihat apakah sealnya memang sudah rusak. Kalau sudah rusak ya berarti harus diganti dan diperbaiki. Terus pintu belakang itu kan ada pencetannya, pencetannya itu kan ada karetnya ya. Nah, karet itu udah meleleh. Itu kelihatannya semua Toyota Harrier kayak gitu deh penyakitnya. Jadi nanti karetnya itu mau aku ganti. Udah ada sih barangnya. Terus apa lagi ya? Ya, yang cukup mengganggu sebenarnya kaki-kaki belakang karena bunyinya cukup parah. Nanti kita cari tahu masalahnya ada di mana supaya bisa segera diberesin. Overall, kondisi mobil ini adalah mobil yang terawat dan dirawat dengan baik. Dirawat dari awal dengan sangat baik dengan servis record yang bertanggung jawab, alias nggak tipu-tipu. Dan direstorasi 2 tahun belakangan dengan biaya yang nggak sedikit. Aku senang dengan apa yang temanku kerjakan. Walau mobil ini mau dijual, pemilik selanjutnya lah yang akhirnya menikmati hasilnya. Bagi saya, memang proses perbaikan dan restorasi inilah yang memberi kepuasan dan kenikmatan. Di video selanjutnya, aku akan berbagi proses perbaikan Toyota Harrier ini. Buat kalian yang tertarik dengan Toyota Harrier ini, bisa hubungi aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.